Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, bagi Anda yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal dan ini menjadi momentum sebetulnya untuk kita sama-sama menciptakan cinta dan damai di lingkungan kita. Saling bersilaturahmi antar keluarga satu sama lain di lingkungan. Tidak hanya mungkin untuk Anda yang merayakan, tetapi juga untuk mungkin kita yang memiliki keyakinan yang berbeda bisa saling bersilaturahmi dengan teman-teman kita yang saat ini merayakan Natal. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang, silaturahmi harus dilakukan secara virtual ataupun jika harus berkunjung harus tetap mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan ya pemirsa. Nah, tema kita kali ini adalah meraih damai dalam keberagaman. Ini penting sekali karena dalam perayaan Natal ini adalah momentum untuk tadi kita saling menciptakan kedamaian dalam keberagaman tadi. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan mental kita selama pandemi. Yang pertama adalah berolahraga. Ini penting dilakukan sebagai salah satu bagian dari aktivitas kita sehari-hari, yaitu berolahraga. Karena dengan kita rajin berolahraga atau rutin berolahraga, hormon endorfin akan keluar dan ini menjadi salah satu hormon yang bisa merefresh diri kita agar merasa lebih bahagia. Kemudian fokus terhadap sesuatu yang dapat kamu kontrol. Nah, ini penting sekali karena kita tahu ada beberapa hal yang mungkin saja tidak bisa kita kontrol oleh diri kita sendiri. Ketika kita lebih fokus kepada hal tersebut akan membuat beban tersendiri untuk kita, baik pikiran ataupun fisik. Nah, ini penting, nanti akan kita bahas dengan pakarnya ya pemirsa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Bersilaturahmi ini sangat penting terutama di momen-momen tertentu seperti Natal sekarang. Ini bisa menjadi momen untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian bijak dalam memilih informasi. Instagram, beberapa media sosial ini menjadi salah satu bagian dari hidup kita saat ini. Dunia maya yang tidak bisa terpisahkan dan banyak sekali informasi di sana yang mungkin kita tidak butuh dan tidak seharusnya kita konsumsi. Tetapi karena kita tidak bijak dalam memilih informasi tersebut, akhirnya kita juga terpengaruhi secara psikologis. Nah, ini penting bagaimana kemudian kita bisa bijak dalam memilih dan memilah informasi. Kemudian luangkan waktu untuk me time. Butuh kurang lebih 15 menit ya untuk diri kita sendiri, kita merefresh diri, melakukan self healing. Apa sebetulnya yang kurang, apa yang harus kita penuhi, apa yang kemudian harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nah, inilah momen me time ini bisa kita manfaatkan untuk kita introspeksi diri, untuk kita relaksasi sehingga nanti kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan sangat baik. Nah, nanti kita akan bahas fun fact ini bersama pakar dan untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsahatidai.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi. Karena ini penting sekali bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar tadi kita tidak terpapar virus COVID-19. Karena untuk sampai dengan saat ini vaksin pun belum didistribusikan begitu ya kepada masyarakat. Sehingga penting kita menjaga imunitas kita. Salah satu dengan tadi berolahraga dan beberapa hal lain nanti akan kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Nah, sudah bersama saya Dr. Yap Mustafa Baktiar selaku SPKJ dari Mayapada Hospital. Selamat pagi, Dokter Yap. Selamat pagi, Mas Budi. Oke. Mas Teguh ya? Mas Teguh ya. Ya, oke. Dokter Yap, kita akan membahas fun fact yang saya akan bantu bacakan ya. Yang pertama adalah berolahraga. Kita tahu sebetulnya berolahraga ini kemudian memunculkan hormon endorfin, begitu ya. Nah, apakah betul ya dengan kita berolahraga ini kita bisa juga menjaga kesehatan mental kita selama pandemi? Ya, betul, Mas Teguh. Kalau kita berolahraga dengan teratur, ya, terukur, rutin, sesuai dengan kemampuan kita, ya, kita akan menjadi lebih sehat dan lebih segar. Secara biologis, kita akan meningkatkan hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita secara alamiah dan menurunkan hormon stres, yaitu hormon kortisolnya jadi turun, ya. Karena dengan berolahraga itu kan ada kesenangan, ya, ada kegembiraan, ya, jadi lebih bugar,
ya kita fokus ya. Kadang-kadang kita banyak menemukan orang sambil bekerja, saya nyuci, saya ngepel, dianggap olahraga ya. Hmm. Saya kira itu berbeda. Itu berbeda ya. Jadi olahraga yang benar-benar kita olahraga. Kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, kita atur napas kita, kita atur gerakan kita, seperti itu. Oke, baik. Kalau dari beberapa saran WHO ini kan sebetulnya selama 1 minggu itu setidaknya 3 kali kita melakukan olahraga atau aktivitas olahraga. Nah, sebetulnya ideal itu berapa jam sih yang kita perlukan untuk kita berolahraga setiap harinya, dan adakah waktu ideal tertentu gitu yang harus kita optimalkan untuk kita berolahraga di sana, Dok? Ya, olahraga cukup setengah jam sampai 45 menit ya. Disesuaikan dengan usia kita dan kebiasaan kita. Apa kita selama ini rutin berolahraga atau kita sebagai pemula? Kalau sebagai pemula berarti mungkin mesti beradaptasi terlebih dahulu, ya. Nah, olahraga itu dianjurkan 3 sampai 5 kali seminggu, setengah jam sampai 45 menit. Karena apa? Kenapa harus 3 sampai 5 kali? Karena kalau kita berolahraga, daya tahan tubuh kita meningkat, ya. Daya tahan tubuh kita meningkat, dia akan menurun setelah 1 sampai 2 kali 24 jam. Kalau kita nggak dicas lagi istilahnya ya, itu harus dicas lagi. Gitu. Supaya daya tahan tubuh kita naik. Ya kan, dibandingkan dengan yang tidak, dibandingkan dengan kondisi kita tidak olahraga. Jadi prinsipnya seperti itu. Begitu kita nggak olahraga 3 hari, dia akan turun lagi kondisinya seperti semula. Begitu kita harus olahraganya 3 sampai 5 kali sehingga tetap stabil. Stamina kita tetap stabil. Oke. Jadi harus rutin dan tadi disesuaikan gitu ya Rutin. dengan kebutuhan kita dan teratur aktivitas terukur, kita. ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke fun fact berikutnya adalah fokus terhadap sesuatu yang dapat kamu kontrol. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa memilah sesuatu tersebut itu bisa kita kontrol atau tidak, dokter? Karena banyak sekali sebetulnya masalah atau problem yang datang setiap harinya gitu. Apalagi saat pandemi seperti sekarang, akan lebih banyak lagi masalahnya gitu. Bagaimana kemudian kita bisa tadi mengambil kontrol terhadap masalah yang hanya memang bisa kita kontrol saja? Ya, betul ya. Dari praktek sehari-hari, saya mendapatkan banyak pasien, ya dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Ya. Oke. Jadi badannya di mana, pikirannya di mana. Sehingga itu sangat mengganggu kehidupan dia, ya. Mengganggu sangat pikirannya itu, ya. Fisiknya di mana, pikirannya kemana. Jadi fokus di mana kita berada, di situ kita berpikir. Seringkali terjadi itu yang kita dapatkan. Itu yang membuat orang menjadi tegang, ya, nggak bisa tidur, ya, tegang, ya, stres, cemas, mikirin orangnya di kantor, pikirin yang di rumah, orang di rumah, pikirin yang di kantor. Oke. Jadi fisiknya di mana, pikirannya di mana gitu. Jadi fokus, melatih fokusnya itu penting gitu ya, terutama fokus apa saja. Atau dia mikirin hal-hal yang dia memikirkan hal-hal yang sebelumnya yang dialami. Ya, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dia masih pikirin ya terulang-ulang pikiran itu. Padahal itu tidak perlu ya, karena nanti akan menimbulkan kecemasan yang berlebih dan tadi akan menjadi stres yang berlebih sehingga secara mental akan terganggu begitu ya. Oke, baik. Dokter Yap, kita lanjut. Tidurnya terganggu. Betul. Oke. Kita lanjut ke fun fact berikutnya yang ketiga, Dokter Yap. Ini ada menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Nah, sebetulnya seberapa penting sih komunikasi dengan orang lingkungan atau orang-orang terdekat kita gitu. Baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial gitu dalam tadi menjaga kesehatan mental kita sebagai seorang insan. Ya, lingkungan sekitar itu penting juga ya. Karena kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita harus pulang ke rumah, ya kan? Karena rumah itu tempat kita untuk beristirahat, bertemu dengan keluarga, ya, bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Di situ ada rasa aman, rasa nyaman, tempat kita untuk beristirahat. Kita bisa ngobrol, ya, saling bertukar pikiran dengan orang yang berada di rumah, ya kan, menanyakan kabarnya setelah kita pergi bekerja. Ya, itu penting untuk merilis, ya, untuk merilis curhat lah istilahnya, ya, kita mencurhat, ngobrol. Tadi ada kejadian ini, kita saling cerita. Itu membantu kita. Oke, jadi mencurahkan pikiran, isi hati gitu ya.
bisa dengan Iya, keluarga. Tapi kalau kita tidak mendapatkan dengan keluarga, boleh tidak sebetulnya kita juga mencurahkan dengan teman ataupun langsung ke psikolog? boleh. Tapi orang yang profesional dan bisa dipercaya dan Hmm, bisa memegang rahasia, hmm, harus hati-hati ya. hmm. Kita harus melihat teman yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan solusi Ya, ya, dan eh, bisa memegang rahasia ya. oke. Jadi itu yang penting ya, ahli dan juga tadi Ya, ya itu bisa yang penting. dipercaya dan Ya, bisa memegang rahasia profesional tadi. ya. Oke, Ya. baik. Kita ke fun fact yang keempat, Dokter Yap, ini adalah bijak dalam memilih informasi. Sekarang kan kita tahu arus informasi sangat cepat sekali, terutama untuk informasi di dunia maya atau di era Oh, ya. digital seperti sekarang ini. Semua orang bisa mengakses informasi apapun itu, di bidang apapun itu, dari gadget mereka atau gawai mereka. Nah, seberapa penting Betul. sebetulnya kita harus bijak dalam memilih informasi ini, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan jiwa kita atau kesehatan mental kita. Ya. Memang ada beberapa orang yang tidak siap mendengarkan berita-berita, terutama berita-berita di era pandemi COVID ini. Ya, kita tahu ya, misalkan meningkatnya kasus kematian, meningkatnya kasus yang positif, ya, itu membuat orang menjadi cemas, tegang, takut, khawatir ya. Sebaiknya tidak usah dibaca, tidak usah didengar atau ditonton ya. Kalau memang menimbulkan perasaan cemas, gelisah dan nggak bisa tidur. Ya. Banyak pasien yang saya dapatkan seperti itu ya, terutama orang-orang yang pola pikirnya sangat sangat obsesif ya. Hmm. Pola pikirnya sangat obsesif. Itu dia sangat terganggu ya. Hmm. Dia merasa nanti saya ketularan. Kalau saya ke pasar saya ketularan, ya kan? Hmm. Kalau misalkan anak saya di rumah misalkan, anak saya pergi kerja, nanti dia pulang bawa virus, ya kan? Ya. Gitu. Bawa COVID, ya. Nah itu tegang dia, ya kan? Dia sangat obsesi. Banyak kasus yang saya dapatkan di praktek saya. Oke, jadi harus paham diri kita apakah siap menerima informasi tersebut. Jika memang tadi tidak siap dan kemungkinan akan mengalami masalah yang tadi disebutkan oleh Dokter Yap ini, lebih baik tidak usah mengakses informasi tersebut gitu Dok ya. Lebih baik Ya benar. ditutup saja informasinya gitu dan hanya mendengarkan dari sumber yang terpercaya gitu ya Dok ya. Ya, satu lagi yang paling penting yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ya, karena dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M, rasa aman kita, Ya. rasa nyaman kita dari kesehatan jiwa lebih terjamin. Oke, baik. Kita masuk ke fun fact yang berikutnya, yang terakhir adalah luangkan waktu untuk me time. Nah, ini kan penting ya untuk tadi kita merefresh, terus juga kita self healing juga bisa dengan me time tadi. Sebetulnya kegiatan apa saja sih yang dianjurkan untuk kita tadi memulihkan kesehatan mental kita dengan sistem me time ini, Dok? Terus kemudian juga berapa sih rata-rata waktu yang kita perlukan untuk tadi kita melakukan self healing dari sisi kesehatan mental kita? Ya, me time itu penting ya, karena itu kan kita memanjakan diri kita, Ya. ya, kita memanjakan diri kita untuk supaya kita merasa lebih percaya diri, ya kan? Bolehlah kita lakukan relaksasi, kalau kita melakukan teknik-teknik mindfulness training, ya, dengan melakukan tindakan seperti menenangkan diri, atur napas, ya kan? Belajar menilai emosi kita, belajar menilai pemikiran kita meretrospeksi pikiran kita, ya. Atau kita lakukan hal-hal yang di luar itu, kita nonton. Olahraga juga termasuk me time tuh. Yeah. Ya, tadi olahraga, ya kan, nonton, baca buku, ya. Nah, itu termasuk me time juga. Ya. Oke, jadi membantu, memberi rasa aman dan nyaman bagi siapa juga. Oke, berarti kalau misalnya yang merasa nyamannya bekerja itu masuk me time nggak Dok? Ya, boleh aja, ya kan. Tapi kan bukan me time, dia bekerja untuk orang lain kan. Oke. Bekerja untuk orang lain. Tapi yang namanya me time kan untuk diri sendiri. Oke. Nikmati kesendiriannya dia. Gitu. Oke, baik. Nah ini penting ya, tadi yang disebutkan oleh dokter tadi, me time juga aktivitasnya banyak, bisa termasuk misalnya berolahraga adalah bagian dari me time gitu ya. Oke, baik. Iya, benar. Dokter Yap Mustopo, terima kasih sudah berbagi informasi di Bincang Sehati. Semoga informasi tadi juga bisa menginspirasi masyarakat agar tadi mereka bisa aware dan terus menjaga kesehatan mentalnya di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih Dokter Yap. Terima kasih. Baik. Selamat Natal bagi yang merayakan. Selamat Natal juga Dok. Oke, baik.
Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi dengan kami bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-saat-idai-tv. Kita harus jeda dulu, nanti usai jeda kita akan membahas tema kita kali ini yaitu damai dalam keberagaman. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.